Iya. Selamat sore buat kita semua, salam sehat. Boleh bertemu kembali dengan program dari Rumah Sakit Advent Bandung. Anda bertanya, dokter menjawab. Dan bersama saya sebagai moderator Peggy Iskandar Wawor dan narasumber kita pada saat ini adalah Dr. Konrad M. Pasaribu, spesialis saraf ya. Dan judul pembahasan kita adalah peran cerebral angiografi pada kasus gangguan saraf atau neurologi. Nah, ini adalah apa ya, jarang-jarang ini kita bisa membahas masalah saraf seperti ini ya. Dan bersyukur kita semua yang ada di Zoom meeting ini boleh mendapatkan ilmu dan lebih hebat lagi kita bisa bertanya kepada Dokter Konrad ya, apa masalah-masalah gangguan saraf pada kita. Nah, saya ingin mengundang Dokter Konrad untuk bergabung bersama-sama dengan saya di Zoom meeting ini. Boleh di spotlight Pak, Dokter Konradnya, Pak Joko. Iya, mana nih Dokter Konrad sudah. Selamat sore, saya sudah Selamat sore hadir. Dok. Iya. Ya, selamat sore. Tunggu Pak. Sore. Lah Pak. Oke, Pak Joko nggak di spotlight, sebentar saya yang kerjakan ya Pak. Ya, sudah. Iya, sebentar. Ini, nah, moderator double job nih Dok. Ya. Sambil production. Udah bisa bikin ini kita, bisa bikin enterprise. Baik, selamat sore Dokter Konrad, apa kabar ini? Selamat sore juga Bu Peggy, Iya. kabar saya baik. Puji Tuhan. Jadi ini di Bandung sekarang ya Dok ya? Ini di Bandung. Oke. Dokter tugas di Rumah Sakit Advent Bandung setiap hari apa ada di sana Dok? Saya di Rumah Sakit Advent Bandung hari Selasa dan Kamis, pagi dan kadang-kadang sore. Pagi jam 8. Pagi jam 8 pagi. Ya. Kalau sore jam berapa Dok? Sekitar jam 15. Oke, sekitar jam 15 ya. Jadi untuk semua yang menyaksikan acara sore hari ini, jika ingin berkonsultasi dengan Dokter Konrad, boleh ke Rumah Sakit Advent Bandung, yaitu Selasa dan Kamis ya Dok ya? Ya, Selasa dan Ya. Kamis. Kalau pagi jam 8 pagi, kalau sore jam 4 sore. Oke. Jam 3. Oh jam 3. Jam Oh ya 15. jam 3. Ya. Jam 4 tuh kesorean ya Dok ya? Kesorean. Kesorean. Baik Dok, ini kita kan akan bahas tentang peran cerebral. Aduh, sampai susah ngomong R-nya. Angiografi pada kasus gangguan saraf atau neurologi. Ya. Nah, apa sih Dok yang disebut dengan cerebral angiografi itu? Ya, nanti ke dalam. Ya, dokter mau, oke, kepada semua partisipan saya mohon untuk di-mute mikrofonnya ya. Untuk di-mute. Ya, harap di-mute semua supaya tidak ada suara-suara lain yang mengganggu karena kita rekam. Ya. Ya, Dok, mungkin dokter mau presentasi ya? Ya, boleh. Oke, silakan Dok. Kita bisa mulai sekarang ya, saya lihat udah 73 orang partisipan. Iya, sebentar makin bertambah nih Dok. Oke, kita mulai saja ya. Iya, silakan Dok. Belum bisa ya Dok? Iya, sebentar, belum ada suara. Iya, karena dokternya lagi share screen. Ya, nanti dokter tolong di-unmute.
Dokter Konrad boleh di-unmute dulu? Ya, saya sudah ask to unmute. Tolong di-unmute. Iya, silakan tes suaranya, tapi share, iya. Boleh tes suaranya, Dok? Halo, sore. Ya, oke, bagus. Silakan, Dok. PowerPoint-nya sudah keluar. Sudah keluar ya? Sudah. Ya, Eh, ditutup lagi. Oke. Tadi sudah keluar, ditutup lagi. Sudah? Belum ya? Eh, Dah. Oke, Sudah? sudah. Oke. Iya. Jadi kita bicara tentang peran cerebral angiografi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara angiografi, mungkin partisipan ini mungkin pernah dengar kateterisasi jantung kali ya. Iya betul. Sebenarnya ini sama dengan kateterisasi jantung, cuma lokasinya berbeda. Oh. Kalau kateterisasi jantung itu ya pembuluh darah jantung, kalau yang kateterisasi di otak ini ya ke otak dan leher. Jadi kata dasarnya kan angiografi. Angio itu kan pembuluh darah, grafi itu gambar. Jadi itu kita sebenarnya mencitrakan gambaran pembuluh darah leher dan otak ya untuk melihat bagaimana flow-nya, bagaimana apakah ada penyempitan, apakah ada yang tidak normal atau ada yang varian normal. Pembuluh di arteri, di kapiler, dan di vena. Jadi semua itu masuk dari awal sampai proses keluar alirannya dari vena akan terlihat di gambaran cerebral angiografi ini. Jadi ini sebenarnya tekniknya teknik fluoroskopi. Ya, dan kita memakai sinar X ya, dan pakai mesin khusus. Mesinnya namanya mesin angiografi. Dan dia dengan teknik digital subtract, jadi gambaran-gambaran yang tidak perlu itu dihilangkan. Nanti ada gambaran saya akan perlihatkan. Nah, jadi pada saat kita melakukan angiografi ini, kita pasti butuh kontras dan juga butuh heparin. Kontras itu fungsinya supaya gambarannya kelihatan. Kalau heparin itu fungsinya supaya tidak membeku darahnya. Kalau membeku kan jadi bahaya, jadi bikin sumbatan di pembuluh darah leher dan otak. Padahal kita sebenarnya tidak mau membuat keadaan jadi beku. Padahal kita sebenarnya untuk melihat, mendeteksi. Ya. Berikutnya, indikasinya kapan? Indikasinya itu untuk penyempitan ataupun sumbatan di pembuluh darah leher atau otak. Apakah dia ada aneurisma? Aneurisma itu adalah suatu pelebaran dari pembuluh darah yang dinding pembuluh darahnya tidak kuat sehingga membentuk kantung, namanya sakular. Kalau fusiform itu artinya semua dinding pembuluh darahnya akan menonjol keluar. Kalau sakular itu karena dindingnya emang lemah sehingga dindingnya tipis dan gampang pecah. Trauma itu sering membuat cavernous fistula. Ya. Berikutnya ada gangguan malformasi, jadi bawaan lahir seperti arteriovenous malformasi, arteriovenous fistula ataupun dural arteriovenous fistula. Dan kemudian untuk melihat tumor dan pembuluh darahnya. Jadi kita tahu tuh ada tumor-tumor tertentu ya, misalnya di bagian THT itu juvenile neuroangiofibroma yang gampang berdarah, misalnya meningioma pada otak ya, yang pada saat operasi itu gampang sekali berdarah sehingga nantinya pada pasien yang ada tumor ya juvenile neuroangiofibroma ataupun meningioma itu kita lakukan namanya embolisasi preembolisasi operatif. Fungsinya supaya nantinya tindakan operasi itu dapat berjalan lancar, kebutuhan darahnya berkurang,
jumlah darah pada saat operasi juga minimal, dan pastinya outcome dari operasi akan bagus. Nah, ini kita bicara kegunaannya cerebral angiography ini yaitu untuk diagnostik dan untuk sarana terapeutik. Jadi cerebral angiography ini bukannya suatu terapeutik, bukan, tetapi dipakai untuk sarananya, untuk jalan terapeutiknya. Kalau untuk diagnostik kita akan nanti saya akan perlihatkan contoh-contohnya. Tapi kalau kita untuk sarana terapeutik, ya, misalnya pada angioplasti, ya, kita akan memakai angiogram ini, tetapi nantinya ya angioplasti ini dipakai untuk melebarkan pembuluh darah. Stent itu supaya pembuluh darah tadi yang sudah dilebarkan tidak kembali mengecil. Ini memakai balon untuk angioplasti dan stent itu memakai stent, tapi memakai teknik angiografi. Jadi angiografi itu sendiri bukan untuk terapi, tapi untuk sarananya. Misalnya untuk coiling. Nanti dia memakai angiografi ini, nanti dimasukkan coil. Nanti kita akan tunjukkan gambaran-gambarannya. Nah, ini peralatannya. Peralatannya itu ya pasti kita butuh mesinnya seperti ini ya. Ini namanya mesin angiografi. Ya, ini kita lihat biplane ya. Plane-nya ada dua ya. Yang berbentuk C, yang di atas, yang vertikal, dan yang horizontal di bawah. Dan ini monitor TV-nya. Jadi semua yang akan masuk itu akan terekam dan masuk ke gambaran TV monitor seperti gambaran video. Pasien akan tiduran berbaring terlentang di meja ini. Ya, ini pakai lampu supaya akan lebih jelas ya. Nanti ini tube dari mesin ini nanti yang akan merekam. Jadi sebenarnya ini sinar X. Ini yang saya sebut tadi itu mesinnya khusus, bukan mesin seperti mesin untuk X-ray paru atau foto punggung atau lumbal, tapi dia ini bentuknya C, ya, dia bisa merekam, ya. Ini tekniknya khusus dan nanti banyak gambaran-gambaran yang lebih bagus. Ini peralatannya. Tadi kan ada mesinnya, ini peralatannya, ya. Kita nanti akan tidurkan pasien posisi terlentang, terus di pangkal paha, biasanya kita sebelah kanan, kita akan lakukan desinfektan memakai alkohol dan betadin, kemudian kita berikan bius lokal. Ya. Jadi kita cari pembuluh darahnya, arteri femoral, kita kasih bius lokal supaya berkurang nyerinya, kemudian kita lakukan puncture. Baru dimasukkan namanya sheet ini. Sheet, baru ini nanti adalah gambaran dari kontrasnya, ya. Di sini gambaran wire-nya nggak ada, ya. Tapi nanti, nah ini wire-nya. Ini wire, ini tadi sheet-nya, ini wire dan kateter untuk masuk sampai ke leher. Tadi ini saya katakan gambaran subtract dan non-subtract. Kita lihat nih, kalau non-subtract, gambaran itu macam-macam. Ada gambaran tulang tengkorak, nanti ada gambaran otaknya, ada gambaran ototnya. Padahal itu nggak butuh kita. Dan itu nanti akan bisa membuat gambaran ini jadi kabur. Dilakukan subtract, gambarnya ini. Yang terlihat adalah gambaran pembuluh darah. Jadi ada fasenya, fase arteri, fase kapiler, dan sampai fase vena. Itu adalah siklus pembuluh darah di otak. Di otak itu kan pembuluh darahnya end artery. Jadi dia akan masuk ke kapiler dan keluar dari vena. Begitu terus setiap saat. Nah, kita bicara tadi kegunaannya kan untuk yang stenosis ya. Ini kita lihat, ini gambaran stenosis. Ya, ini gambaran penampang memanjang dari pembuluh darah ya, gambaran A. Kita lihat ini adalah sumbatan atau penyempitan ya. Kita lihat ini udah kritis ya. Kita masukkan wire-nya, baru masuk ini balon. Balon tuh masuk sampai sini. Biasanya kita akan mulai dari balon yang paling kecil. Sama seperti jantung. Kemudian balon akan dikembangkan, ya, inflate dan kemudian di-deflate dan ini hasilnya. Oh, balonnya nggak tinggal di situ ya? Nggak, dilepas. Kalau stand-nya akan ditinggal nanti. Kalau balon itu dilepas. Oh, jadi dia hanya melebarkan ya? Melebarkan. Tapi biasanya kalau dia balon ini sifatnya hanya sementara. Sehingga perlu nanti dipasang stand
agar tidak terjadi penyempitan lagi, begitu. Hmm. Nah, ini adalah gambaran angiogram, MR angiografi, dan ini MRI. Ini adalah gambaran DWI dari MRI, diffuse weight imaging. Nanti suatu saat mungkin Rumah Sakit Advent harus punya alat ini ya, alat MRI. Karena dengan alat MRI ini, kalau kita mengalami stroke sumbatan, dalam 1 jam pertama sudah akan terlihat lokasi dari sumbatan di otak. Beda dengan CT scan. Misalnya kita hari ini kena stroke sumbatan jam 9 pagi. Kita datang ke rumah sakit jam 10 pagi, berarti 1 jam onsetnya. Dilakukan CT scan, tidak akan terlihat apa-apa. Oh. Tetapi kalau kita lakukan CT angiografi, ya nanti gambaran seperti, tapi ini bukan CT angiografi, ini gambaran MR angiografi. Kita akan bisa melihat pembuluh darahnya. Tetapi kalau kita lakukan MR ini hanya gambar, dia diem, tidak bergerak, dia stasis. MR angiografi juga sama, dia diem, hanya gambaran saja. Kadang-kadang bisa kita bisa terjebak ya, apakah ini suatu penyempitan atau bukan, atau apakah ini ada gangguan atau bukan. Nah, ini adalah gambaran DSA. Kita lihat ini adalah sumbatan di otak di sebelah kiri. Jadi kalau kita melihat MRI atau CT scan, di kanan kita itu adalah kiri pasien, di kiri kita adalah kanan pasien. Ini juga sama, kiri kita adalah kanan pasien dan kiri kita adalah kanan pasien. Ini adalah gambaran dari angiografinya. Ya, jadi kita lihat di sini penyempitan di otak. Kalau zaman dulu belum ada MRI, yang ada CT scan. CT scan hanya bisa melihat setelah 3 hari. Jadi pasien keburu meninggal atau keburu cacat. Kemudian muncul MRI. MRI bisa melihat begini. Tapi kita harus tahu pembuluh darah mana yang kena. Yang kecil ukurannya, yang sedang, atau yang besar. Kalau ukuran pembuluh darahnya yang kecil, kita bisa lakukan trombolisis, jadi menghancurkan sumbatannya. Tetapi kalau dia pembuluh darah besar, di sini nggak akan kelihatan. Dengan teknik angiografi itu, kita bisa melihat di sini bahwa ini adalah pembuluh darah leher karotis sebelah kiri. Ya, ini namanya bifurcatio percabangan. Ini adalah karotis interna sampai ke otak. Dan ini adalah karotis eksterna. Yang ini karotis eksterna ini dia akan memberi perdarahan atau memberikan darah mengelilingi otak. Tetapi yang karotis interna ini dia akan masuk ke otak. Kalau terjadi penyempitan atau sumbatan sepanjang karotis interna sampai ke daerah otak, itulah yang akan menyebabkan suatu stroke sumbatan. Semakin besar pembuluh darah yang kena, misalnya di pangkal dari karotis interna ini, semakin luas daerah sumbatan di otak. Tetapi kalau dia pembuluh darah yang kecil-kecil yang kena, dia hanya kecil di sini gambarnya. Jadi ya itu kita bisa membantu melihat di mana sebenarnya sumbatan otak yang terjadi. Ini adalah TCD. Ya, TCD itu transcranial Doppler. Ya, ini di Advent juga belum ada. Ya, kita bisa lihat ini kalau TCD itu fungsinya untuk mengukur flow dan kecepatan aliran darah di otak. Ini kita lihat sebelah kanan. Ya, ini sebelah kanan. Alirannya begini. Ini normal. Sementara yang kiri, left MCA, tidak ada alirannya atau sedikit sekali. Kita bisa lihat bedanya kan? Jadi kalau MRI melihat bentuk atau anatomi. Kalau MR angiografi melihat bentuk pembuluh darahnya. Kalau TCD mengukur kecepatan aliran darahnya, terutama di pembuluh darah besar intrakranial. TCD ini namanya juga TCD ya, transcranial Doppler. Dia melihat dan mengukur kecepatan aliran darah di dalam otak atau intrakranial. Kalau DSA, kita bisa melihat flow-nya. Ya, apakah benar dan melihat bentuknya juga. Dan ini ternyata wah ini menyempit gitu. Jadi yang paling bagus yang mana, Dok? Ketiga-tiganya ini ya harus dilakukan. Yang terbaik ya, karena fungsinya itu berbeda-beda dan saling melengkapi.
Oke. Kita melihat desa saja. Kan tadi saya katakan kalau pembuluh darahnya kecil, belum tentu kelihatan di sini kalau ada penyumbatan. Mhm. Kalau di MRI kita bisa melihat sumbatannya ada di mana. Tapi Mmm. pembuluh darahnya yang mana yang rusak ya, gitu. Oke. Kalau dia transcranial Doppler, kalau dia penyempitannya tidak hebat, ya alirannya seperti ini aja. Tetapi kalau dia sumbatnya atau penyempitannya 80%, kita akan melihat suplai itu sangat minimal dan mungkin hilang. Mmm. Oke, nah ini sekarang yang stent. Tadi kan ini adalah gambaran yang apa namanya angioplasti ya, Mhm. ballooning. Ballooning, ya. Ini adalah stent. Kita Ya, lihat pembuluh darah ini menyempit. Kita oke. pasang stentnya. Oke, ini Oh. ada yang berikutnya. Kita lihat ini. Ini adalah karotis interna sebelah kanan. Tadi ini saya katakan karotis komunis. Mhm. Karotis atau common carotid. Common itu artinya yang besar. Karena Mhm. dia bergabungnya antara karotis interna dan eksterna, makanya disebut common carotid. Mhm. Ini adalah bifurcatio. Bifurcatio itu adalah apa namanya percabangan. Ini Mmm. masuk ke kulit kepala, ini adalah karotis interna yang masuk ke otak. Kita lihat ini menyempit, ya. Mhm. Kalau penyempitannya di atas 70% kita akan lakukan stent. Mmm. Tetapi kalau 50% pun tapi di otak sudah terjadi sumbatan atau stroke, kita akan lakukan pemasangan stent. Ini adalah stentnya, Mhm. carotid stent, ya. Ini kita masukkan, ya. Berikutnya, nah ini udah dikembangkan stentnya, kelihatan ya? Dan Mhm. ini hasil akhir. Mmm. Jadi gambaran penyempitannya ini ya dengan dipasangnya stent dia hilang. Mmm. Dan caranya ini akan membuat aliran darah ke otak itu kembali normal. Normal. Stand-nya Nah, itu tinggal ya, Dok? kalau stent ditinggal. Oke. Itu tadi yang di leher. Ini yang di otak, intrakranial. Ini angioplasti. Jadi ada penyempitan, namanya ini adalah daerah arteri cerebri media. Dilakukan ballooning, dilebarkan balonnya, dan ini kita lihat hasilnya, ya pembuluh darahnya kembali melebar untuk di Mmm. otak. Nah, berikutnya ini pada pasien stroke akut yang sumbatan. Mhm. Ini kita lihat pembuluh darahnya itu ya, tadi kan karotis interna, ini adalah cerebri anterior, ya segmen A1, A2, A3, A4 sampai ke atas. Ini adalah segmen cerebri media, ya M1, M2, M3, M4. Hilang gambarannya, Mhm. ya hilang gambarannya nih. Ya, kemudian dilakukan wiring, ya terbuka mulai gambaran atasnya yang di sini kan hilang tadi, di sini mulai Mhm. ada. Mhm. Ya, kemudian dimasukkan stent retriever. Stent retriever itu adalah suatu stent yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang sumbat Mhm. dan kemudian menarik sumbatan itu sehingga pembuluh darah tadi yang sumbat itu ketarik sumbatannya sehingga gambaran aslinya akan muncul seperti ini. Mmm. Akan muncul seperti ini gambarannya. Ya, ini hasil akhir dari apa namanya? Trombektomi. Wow. Ini adalah sumbatan di pembuluh darah besar. Mmm. Ini bisa dilakukan maksimal pada pasien stroke akut maksimal 16 sampai 24 jam. Mhm. Kalau tadi kalau sumbatannya pembuluh darah kecil hanya 4,5 jam Wow. sejak onset. Jadi otak ini agak pelit sama kita. Ah hah. Jadi kita harus cepat-cepat kerjanya. Tadi kan saya sudah bicara tentang penyempitan, pemakai balon, dan kemudian stent. Nah ini sekarang coiling. Kapan dikatakan coiling? Kalau ada aneurisma. Aneurisma itu apa? Yaitu adalah bagian pembuluh darah yang lemah, membentuk kantung. Jadi Mmm. kantungnya ini emang dia tidak bagus dindingnya, hanya satu lapis. Pembuluh darah itu biasanya ada 3 lapisannya. Ada bagian endo, meso, dan adventitia. Ini Mhm. hanya daerah adventitia aja yang ada sehingga dia tipis. Kita lihat dengan yang sebelahnya ini masih agak tebal, Mhm. ya. Ini tipis sehingga bisa suatu saat dia bisa pecah. Wow. Nah, fungsinya coiling itu ya pertama kali kita akan membentuk rangka dulu. Ini rangka atau framing namanya. Mhm. Framing itu biasanya coilnya agak lebih besar dan kaku sehingga dia membentuk rangka. Setelah rangkanya terbentuk baru diisi dengan coil
yang sifatnya, kalau ini namanya 3D, Aha. kalau ini helical. Helical itu untuk mengisi, sehingga dia akan mengisi kantung tadi sampai penuh. Fungsinya apa? Supaya jangan pecah dan supaya jangan terbentuk lagi aneurismanya. Ini Hmm. contoh nih kita lihat. Ini aneurisma yang gede, giant aneurisma. Mhm. Giant aneurisma itu kalau ukurannya lebih dari 25 mm atau 2,5 cm. Ini prosesnya ya dipasangin balon dulu, ya, Mhm. masukin koil. Inilah tadi yang aneurisma itu yang ini. Hmm. Oke. Itu terbuat dari apa, Dok, yang dimasukin itu, Dok, yang ungu? Itu bahannya nitinol. Oh. Nitinol dia. Dia bahannya inert sehingga tidak bikin alergi pada otak. Tapi Hmm. harganya juga mahal. Wow. Nah, ini daerah namanya aneurisma di top basilar. Ini adalah Mhm. pembuluh darah basilar. Ini Mhm. cerebral posterior kiri, ini kanan. Di puncaknya itu kita lihat ada pembuluh darah yang menggelembung. Ya, diisi dengan koil. Nah, kita lihat ya, pada saat awal sebelum dilakukan tindakan, terlihat gambarannya. Setelah diisi, gambarannya akan hilang. Hilang. Mhm. Lenyap dari gambaran angiografinya. Berarti sudah terisi dengan penuh. Kita sebut nih packing dense. Hmm. Oke. Kemudian berikutnya tadi penyempitan sudah, aneurisma sudah. Nah, sekarang ini AVM. AVM itu adalah arteri venous malformasi. Oh, Ya, jadi ini bawaan lahir. hmm. Jadi tadi kan saya sudah katakan di antara arteri dan vena, ini gambaran normal ya. Mhm. Harusnya ada kapiler. Mhm. Di sinilah terjadi pertukaran gas oksigen dengan CO2 di sini. Ini yang normal. Mhm. Tapi pada AVM, kapiler itu tidak ada Hmm. dan digantikan oleh nidus. Ini dia nidusnya. Ini adalah pembuluh darah yang tidak normal atau abnormal. Hmm. Ya, sifatnya rapuh, gampang pecah. Oke. Ini adalah gambaran CT scan yang kita lihat ini dengan kontras. Kita lihat gambaran seperti ini. Mhm. Ini adalah gambaran dari AVM-nya dengan memakai kontras. Ya, sekali lagi kita lihat, kalau ini adalah AVF. Jadi ada bypass antara arteri ya dengan vena. Harusnya kan dia dari arteri ke kapiler dulu, baru masuk ke sinus. Tapi ini kita lihat nih, dari arteri, ini nidusnya langsung masuk ke vena atau sinusnya. Ini namanya AVF. Hmm. Nah, ini pasien dengan AVM, ya kita lihat nih pasien ini, ya waktu itu kita kerjakan. Lokasinya di sini, di otak sebelah kiri di daerah parietal. Ini Mhm. kita lihat adalah apa namanya arterinya, inilah AVM-nya, dan ini vena drainasenya. Ini AVM-nya. Hmm. Karena dipecah, dia akan membentuk gambaran perdarahan seperti ini. Ini gambaran CT scan. Wow. Ini gambaran CT scan pasien yang lain ya. Kita Mhm. lihat dia perdarahannya, kalau ini kan di dalam otak. Iya. Ini namanya ventricle. Harusnya dia isinya cairan otak, tapi karena isinya darah jadi putih. Hmm. Namanya intraventricular hemorrhage. Kalau ini intracranial hemorrhage. Dan Mhm. ini gambaran AVM-nya yang ini. Ini tadi gambarannya. Kita lihat ini arteri feedernya, Mhm. ini adalah nidusnya, dan Mhm. ini adalah vena drainasenya. Hmm. Oke. Nah, pasien yang tadi ini ya dilakukan embolisasi dengan memakai onyx. Nah, ini awalnya, kemudian kita memakai wire dan kateter yang sangat kecil. Jadi di dalam kateter tadi itu dimasukkan lagi kateter yang kecil yang bisa masuk sampai ukuran kurang dari 3 mili. Ya, terus kita lepaskan itunya zat embolanya kita pakai onyx ya kemudian gambarnya terus dia udah hilang Hmm. ya dari gambaran angiogram dia hilang. Jadi artinya tidak ada lagi gambaran seperti ini tadi ya, gambaran venanya tidak ada lagi, gambaran nidusnya juga nggak ada lagi. Ini katakan dia berhasil. Kemudian ini AVM berikutnya, nah ini daerah batang otak di pons. Ini Mhm. adalah arteri basilar, ini posterior sebelah arteri kiri, ini kanan. Nah ini kita lihat. Di sini lokasi dari AVM-nya. Ini memakai sama lagi, memakai kateter yang kecil,
Lihat kecil Mhm. sekali nih. Jadi ini kateter ini dimasukkan ke dalam kateter yang awal, namanya guiding kateter. Mhm. Ini adalah AVM-nya kita langsung masuk ke dalam nidus dan kemudian dilakukan sumbatan. Ya ini ada sedikit sisa. Kenapa ini sisa? Karena pembuluh darahnya sulit sekali untuk masuk ke nidusnya. Mhm. Kadang-kadang satu nidus ini mendapat pembuluh darah yang lebih dari satu atau feedernya lebih dari satu. Kalau feedernya lebih dari satu dan kadang-kadang kecil ya tidak semua bisa tertutup AVM-nya. Hmm. Nah ini berikutnya embolisasi tumor. Tadi saya katakan ada untuk penyempitan, AVM, aneurisma, yang ini adalah tumor. Tumor. Mhm. Tadi saya katakan ada juvenile neuroangiofibroma dan juga meningioma. Juvenile neuroangiofibroma ini sering pada anak-anak usia remaja, sering membuat mimisan Oh. pada hidung. Oh. Dilakukan operasi, berhenti darahnya, kemudian muncul lagi. Kemudian berapa hari kemudian atau berapa bulan kemudian muncul lagi perdarahan. Hmm. Kenapa bisa begitu? Karena dinding dari pembuluh darahnya itu rapuh. Ya, Hmm. kita melakukan embolisasi. Jadi kita masuk ke karotis eksterna, kita mencari ini misalnya daerah hidung, kita mencari area yang diberikan aliran darah oleh pembuluh darahnya dan kemudian disumbat. Ya, kita lihat di sini, ini adalah blast tumor. Hmm. Ya, kemudian dilakukan embolisasi, gambaran blast tumornya hilang, ya. Jadi pasiennya sudah tidak ada lagi aliran darah ke tumornya. Hmm. Nah ini juga sama, ini adalah meningioma. Ini kelihatan banget kan meningiomanya nih. Meningioma di Hmm. otak kanan, pria 57 tahun, dia dengan keluhan nyeri kepala, kejang, dan lemah anggota gerak kiri. Oh. Ya, ini namanya lokasinya parasagital. Ya, seringkali sih sebenarnya meningioma ini pada wanita ya, tapi pada pasien ini pria. Mhm. Ini kita lakukan kateterisasi masuk ke karotis eksterna dan kemudian masuk ke pembuluh darah meningial media. Mhm. Ini kita lihat ada blast tumor di sini. Ini Hmm. gambaran lateral, ini gambaran dari anterior posterior. Ini yang akan kita tutup. Jadi kalau di tindakan neuro, ini kita kan sebut neurointervensi ya. Tindakan kita sebenarnya ada dua. Kalau pembuluh darahnya menyempit, kita lebarkan. Kalau pembuluh darahnya ada yang tidak benar, kita tutup. Jadi antara tutup dan dibuka. Cuma begitu aja sebenarnya. Cuma Hmm. caranya yang susah. Mhm. Nah ini kemudian kita lakukan embolisasi ini, kita lihat ya, ini pembuluh darahnya sini. Ya ini, dengan gambaran ini sudah agak berbeda, sudah agak berkurang blast tumornya. Ya, ternyata pasien ini juga dapat dari sisi kiri. Ya, kita lihat ini tadi kan ini sama dengan yang ini ya. Ini adalah otak kanan. Ya, Mhm. ini tadi dapatnya dari kanan, ini kan dari depan, ini sebelah Mhm. kanan, ini dari samping namanya lateral. Mhm. Ternyata dari sebelah kiri juga ada suplai ke otak kanan. Jadi kadang-kadang kita pada saat lakukan angiogram itu kita harus cek semua pembuluh darahnya. Mhm. Apakah ada sisi lain yang memberikan suplai dan ini ternyata ada suplai dari sisi kiri. Mhm. Kemudian diembolisasi ya kita lihat dia makin berkurang dan terakhir sudah hilang. Artinya eh, zat tadi lem kita sebut lem sebenarnya ya, lemnya itu sudah masuk ke pembuluh darahnya sehingga ke semua pembuluh darah ini sudah masuk lemnya dan tidak ada lagi suplai. Hmm. Ya, dengan cara ini pada pasien-pasien dengan meningioma, ya, seorang ahli bedah saraf itu akan tenang kerjanya. Meningioma adalah tumor yang menakutkan bagi seorang bedah saraf. Karena apa? Karena aliran darahnya banyak sekali. Hmm. Dan kalau dia pada saat dieksisi atau diangkat, kena pembuluh darahnya bisa berliter-liter pendarahannya. Hmm. Jadi dengan cara disumbat, ya keuntungannya apa untuk seorang ahli bedah saraf? Satu, kita lakukan penyumbatan, ya ukuran tumornya kita harapkan agak mengecil sedikit. Nekrosis, dia sifatnya kan menyumbat pembuluh darah dan membuat
nekrosis Mm-mm. pada tumornya sehingga diharapkan jaringan otak tumornya itu agak rusak dan mati sebagian. Jadi dia mengkerut. Berikutnya pada saat operasi tumornya kan sudah agak mengecil. Mm. Luka operasinya atau yang tulang yang dibuka oleh seorang ahli bedah saraf itu agak berkurang besarnya. Kemudian perdarahannya jadi berkurang sehingga pekerjaannya lebih cepat, lapang pandang seorang ahli bedah saraf lebih bersih, kebutuhan darahnya berkurang dan perdarahannya lebih sedikit. Dan yang paling penting sebenarnya outcome-nya. Mm. Outcome dari pasiennya itu pasti akan lebih baik kalau dilakukan preoperatif embolisasi sebelumnya dibanding langsung operasi. Mm. Ya, saya rasa itu tadi yang akan kita Iya. ceritakan ya, mulai dari indikasinya untuk stenosis, untuk aneurisma, trauma, Trauma, malformasi arterivenosa dan tumor. tumor. Ya, Ya, jadi tadi cerebral angiografi itu bisa untuk diagnostik diagnostik. dan untuk sarana terapeutik. Tapi sebenarnya angiografi itu sendiri bukan tindakan apa namanya? Bukan tindakan terapeutik, tetapi dipakai untuk Mhm. melakukan tindakan terapeutik. Ya, saya Mm. rasa saya sudahi, sudah cukup. Ya, saya sudahi apa namanya? eh, apa Presentasinya ya, Dok, presentasi keterangan. ini. Iya, Iya. baik. Terima kasih, Dokter Konrad. Waduh, kepala saya Iya. langsung pening nih, Dok. Waduh, itu ternyata memang Tuhan itu luar biasa ya, menciptakan kita yaitu pembuluh darah dan sebagainya. Aduh, melintir-melintir gitu, Dok. Ya, Luar biasa ini dokter-dokter bisa melihat masalah-masalah yang ada dalam pembuluh darah yang kecil-kecil sebetulnya ya, Dok, ya, dan itu kan ya, banyak sekali ya di dalam banyak itu sekali. ya. Seperti listrik tuh udah beraturan, aduh saya nggak bisa ngebayangin. Oh, Dok, terima kasih untuk paparannya. Saya yang orang awam jadi mendapatkan satu pengetahuan. Dan ternyata di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan ya, Dok. Boleh Iya, sekalian langsung konsultasi ya? boleh, boleh. Boleh ya, Dokter Konrad ya? Oke. Pertanyaan pertama dari Ibu Caroline Tobing. Selamat sore, Dokter Konrad. Iya. Ya, Izin bertanya, apakah jika disebut saraf kejepit di leher sama dengan penyempitan pembuluh darah? Apa gejalanya ya, Dok? Terima kasih. ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kita bicara saraf dan Mhm. pembuluh darah ya pasti beda. Yang saya ceritakan tadi itu gangguan pembuluh darah di leher dan di otak. Iya. Ya. Ini pembuluh darah. Kalau saraf, saraf itu ada saraf pusat dan saraf tepi. Hmm. Otak itu adalah saraf pusat, ya. Sementara di leher itu ada saraf pusat. Jadi kalau kita gambarkan sebenarnya gampang ya. Jadi otak itu sampai ke batang otak itu adalah saraf pusat, ya. Hmm. Kalau di bawah batang otak itu namanya ada medula spinalis. Dia itu memanjang dari leher sampai ke punggung bawah, setinggi lumbal 1, lumbal 2. Mhm. Nanti akan ada saraf-saraf yang keluar dari setiap lubang-lubang yang ada di leher, di tulang punggung, dan di lumbal. Itulah yang disebut saraf. Mhm. Tapi otak itu adalah saraf pusat. Hmm. Medula spinalis adalah saraf pusat. Hmm. Semua yang keluar dari saraf pusat itu disebut saraf tepi. Tadi Hmm. pertanyaannya apakah sama eh, Eh, kejepit saraf ya, dengan di leher gambaran sama stroke? dengan Beda, pasti penyempitan beda. pembuluh darah. Oh. Ya, pasti beda. Nah, Mhm. gejalanya apa? Kalau seseorang yang kejepit saraf di leher ya pasti nyerinya di leher. Hmm. Kita bisa periksa nanti lehernya sangat nyeri, kaku, tegang, dan Hmm. mungkin kalau sudah kena kejepit sarafnya, namanya juga saraf kejepit. Saraf itu kan ada 3 sebenarnya. Mhm. Saraf motorik untuk bergerak, saraf sensorik untuk merasa, dan saraf otonom. Saraf otonom itu ya
misalnya untuk pompa jantung. Kan tidak pernah kita bisa berhentikan detak jantung kita. Kemudian saraf untuk menggerakkan usus, itu namanya otonom. Otonom terbagi dua lagi, simpatis dan parasimpatis. Jadi kalau kejepit saraf, paling mungkin yang kena adalah dua, saraf motorik dan saraf sensorik. Jadi leher kita itu ya ada 7 tulang leher dan 8 pasang saraf. 8 di sebelah kanan, 8 di sebelah kiri. Jadi kalau kita bayangkan, misalnya ini adalah medula spinalisnya. Ya, ini. Di sini setiap ruas ini akan keluar saraf tepi. Kalau kenanya di sini, ya setinggi namanya kita sebut radix ya. Ini ya akan mengena daerah yang diurusnya. Tapi kalau tekanannya menekan dari medula spinalis, misalnya setinggi medula spinalis cervical 4, mulai dari cervical 4 sampai ke bawah akan habis. Artinya pasien akan lumpuh total pada keempat anggota geraknya. Itu bedanya. Jadi saraf kejepitnya di mana? Di saraf tepinya atau saraf pusatnya. Jadi kalau lengan kita ini dipersarafi oleh saraf dari leher, namanya cervical 5 sampai cervical 8. Kalau leher itu sendiri cervical 3 dan 4. Dan cervical 1-2 itu mengurus kepala bagian belakang. Jadi seringkali kita temukan orang mengeluh sakit leher, sakit kepala. Ya. Ternyata kalau kita perhatiin bukan sakit kepala, dia itu sakit leher. Kenapa bisa sering terjadi sakit leher? Kita jangan bilang sakit ya, nyeri. Kalau sakit itu konotasinya sakit apa? Sakitnya panas, sakitnya diare. Tapi kalau nyeri itu sudah jelas itu penunjukannya itu untuk menunjukkan gangguan sensorik yang tidak menyenangkan. Ya, itu disebut dengan nyeri. Nyeri itu nanti macam-macam lagi. Jadi nanti terlalu panjang ceritanya. Oke, baik dok. Jadi ini sudah menjawab ya dari Ibu Caroline ya. Caroline ya, makasih Bu Caroline. Oke, terima kasih Bu Caroline. Kalau masih belum terjawab, boleh tuliskan lagi pertanyaannya di bawah ya. Dan selanjutnya dari Ibu Veralin. Selamat sore dok, apa yang bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah di leher atau di otak? Terima kasih. Penyempitan pembuluh darah ya? Ya. Di leher atau di otak. Apa yang bisa menyebabkan itu? Kita jawab yang pertama dulu di leher. Nah, saya beberapa kali dapat pasien ya. Jadi di leher ini kan tadi saya sudah tunjukin gambarnya, ada pembuluh darah besar. Ada 4. Karotis kanan itu untuk sirkulasi otak di depan. Vertebral kanan itu untuk sirkulasi otak belakang. Itu yang kanan dan juga kiri. Jadi ada 4, 2 karotis dan 2 vertebral. Jadi kita tuh harus merawat leher kita ini. Kenapa? Leher ini adalah jembatan. Jembatan antara kepala dan badan. Iya, betul. Di leher itu ada tulang. Ada pembuluh darah. Ada saraf pusat dan ada saraf tepi. Bayangkan kalau jembatan itu putus. Ya pasti semuanya juga rusak kan? Ya. Iya. Jadi kapan terjadi gangguan pembuluh darah leher? Saya pernah beberapa kali pasien dia tuh suka diurut lehernya. Atau suka disentak, ya. Jadi leher tuh jangan diutak-atik, apalagi bagian 2/3 depan. Di sini adalah lewat pembuluh darah besar. Di sini lewat karotis. Kalau mau cek sebenarnya bisa ditekan di sini akan teraba denyutan dari karotisnya. Jangan sekali-kali ditekan leher di sebelah depan ini, bagian 2/3 depan. Di situ akan lewat pembuluh darah karotis. Di belakangnya, di dekat tulang sini adalah pembuluh darah vertebral. Jadi beberapa kali pasien saya diurut-urut, ya, sumbat pembuluh darahnya, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sumbat di otaknya, stroke. Tadi kan saya katakan pembuluh darahnya kan besar. Yang besar yang kena ya pasti stroke-nya juga gede.
Oh. ya. Mhm. Atau misalnya dia suka misalnya ini ya, pekerja bangunan tuh yang suka ngecat plafon namanya ya. Dia Plafon. kan pasti akan mendongak. Ya, Nah, pada saat mendongak begini, ya, pembuluh darah vertebra itu akan kingking. Kingking itu artinya kejepit begini. kejepit. Sehingga nggak ada alirannya. Suplainya kurang, pasti dia akan kelingan bisa jatuh. Kalau kelamaan kingkingnya, suplainya nggak ada ya bisa stroke. Oh. Atau pada usia-usia di atas 60, hati-hati dengan leher. Jangan Mhm. terlalu banyak menunduk, jangan terlalu banyak nengadah ya namanya ya. Mmm. Dan jangan sekali-kali disentak kepala ataupun lehernya. Mmm. Itu akan membuat robekan, ya, robekan ataupun sumbatan pada pembuluh darah. Mhm. Itu pada pembuluh darah, sarafnya juga bisa kena, Mmm. pasti bisa kena. Nah itu tadi gangguan pembuluh darah ataupun saraf di leher, apa yang bisa menyebabkannya? Untuk Mmm. di otak, kenapa bisa sumbat? Ya bisa pasti karena ada yang membuat dia sumbat. Mmm. Itulah yang disebut dengan stroke. Stroke Mmm. itu ada dua, sumbatan dan pendarahan. Stroke yang sumbatan ini kurang lebih 80%. Mhm. Yang pecah adalah 20%. Jadi kalau kita bicara stroke, terbanyak adalah sumbatan. Mhm. Kenapa bisa terjadi sumbatan? Ya, pasti ada penyebabnya. Mmm. Itu yang kita sebut dengan faktor penyebab atau faktor risiko. Faktor risiko stroke itu apa aja? Paling sering adalah darah tinggi, Mmm. kemudian kencing manis, kemudian kolesterol, kemudian gangguan jantung. Itu adalah 4 penyebab utama stroke sumbatan atau mayor. Yang Mmm. minornya apa? Yang minornya misalnya dia perokok, minum alkohol, kemudian dia gemuk, kurang olahraga, pola makannya salah, mungkin juga ada genetik dari keluarganya. Itu adalah faktor-faktor yang minor, Mmm. gitu. Oke. Berarti Dok, kalau sekarang orang tuh suka main handphone nunduk-nunduk, Ya, bagus juga ya. Mesti ya, ada di balik gitu biar balance ya Dok ya, ke atas ya. lagi ya. Jangan Tidak, keseringan nengok ke bawah gini ya. ya. Jadi kalau sering pakai handphone tidak bagus buat pasien, tapi untuk dokternya bagus. Bagus untuk dokter. Oke, terima kasih Dok, luar biasa ini semoga menjawab ya Ibu Feralin ya. Selanjutnya dari Bapak Gunawan TJ. Selamat sore Pak Gunawan, ya. Izin tanya Dok, apakah semua diabetisi berdarah kental? Diabetes sih kenal. Jadi gini, kalau kita bicara diabetes, diabetes itu jeleknya apa? Dia itu kita sering sebut the silent killer, Pilar, ya. Dia seperti kanker, menggerogoti perlahan-lahan. mhm, Apa yang digerogotinya? Imunitasnya jadi rendah. Pada orang-orang diabetes, karena imunitasnya rendah, sering terjadi TBC. mmm, Jadi TBC itu tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Berikutnya, dia itu membuat gangguan pada pembuluh darah di bagian dalam, namanya endotel. mmm, Karena dia mengganggu, kita sebut disfungsi. Jadi terganggu endotelnya, disfungsi endotel. Di mana kalau terjadi suatu gangguan disfungsi endotel, berarti kan ada luka di dinding dalam pembuluh darah. mmm, Ya. Jadi karena ada luka, begitu ada luka, ada perdarahan di dalam dinding pembuluh darah, akan muncul tukang tambal. ah, Tukang tambalnya itu siapa? Tukang tambalnya adalah trombosit. oke, Dia akan menambal darah yang luka. Tapi kan kita tahu, pembuluh darah leher dan otak itu tidak besar. mhm, Di leher itu paling besar diameternya 8 mm. 8 mm. Di otak itu ya cerebri media, vertebral, basilar rata-rata 3,5 mm. Bayangkan tadi trombosit itu bergumpal menutupin lubangnya atau kita sebut lumennya. Karena dia ketutup lumennya ya pasti sumbat. mmm, Sumbat ya pasti stroke. mmm, Nah, parahnya apa? Kalau disfungsi endotel pada darah tinggi biasanya di percabangan. mmm, Kenapa di percabangan? Karena
di percabangan itu kan kalau pada orang yang tekanan darah tinggi kan artinya tekanan di dalam pembuluh darah itu tinggi. Hmm. Nah, dia akan merusak bagian percabangan pembuluh darahnya kan terbagi dua lagi misalnya. Akan rusak di percabangan-percabangannya. Tetapi yang namanya diabetes itu disfungsi endotelnya terjadi di seluruh pembuluh darah. Hmm. Pembuluh darah yang kecil, yang sedang ukurannya ataupun yang besar. Mhm. Bisa lokasinya di otak, bisa lokasinya di mata, bisa di jantung, bisa di ginjal, ataupun di pembuluh darah kaki. Oh. Kalau gangguan di pembuluh darah kaki namanya peripheral artery disease, namanya PAD. Kalau Hmm. di otak sumbatan namanya stroke. Kalau di jantung namanya penyakit jantung koroner. Kalau ke otak bisa ke mata namanya retinopati atau juga Hmm. kadang-kadang bisa bikin katarak diabetik. Hmm. Saya Oke. pernah 1 bulan lalu dapat pasien dia seorang pria, kemudian dia diabetes, perokok, udah diabetes perokok. Kemudian karena dia diabetes, diabetes itu kan bisa bikin gangguan pada saraf dan pada pembuluh darah. Hmm. Jadi ada yang namanya vaskulopati itu gangguan pada pembuluh darah vaskuler, pada sarafnya itu disebut neuropati. Jadi Ya. dia merasa kakinya itu pegal terus, Oh. kesemutan, pegel, baal, tebel. Mhm. Akhirnya diurutlah kakinya sampai Mhm. setinggi paha. Jadi hati-hati pada orang-orang diabetes usianya di atas 60, memanggil tukang pijitnya nggak ngerti tentang kaki, asal pijit aja, Hmm. akhirnya terjadi sumbatan di pembuluh darah paha, Hmm. femoral. Waktu datang ke saya pegang kakinya, kok dingin sekali satu sisi. Saya pegang denyutnya, tidak ada. Kita lakukan USG Doppler, tidak ada alirannya. Wow. Untungnya pasien itu masih bisa gerak kakinya dan masih bisa menggerakkan sedikit. Berjalan sih dia udah nggak berani. Akhirnya dilakukan USG Doppler, aliran nggak ada supaya kan kalau USG itu hanya bisa melihat flow. Hmm. Kita perlu melihat gambaran. Kita lakukan CT angiografi dari femoral arteri femoral sampai ke ujung kaki. Gambarnya nggak ada. Oh. Akhirnya saya konsul ke ahlinya, itu ahli bedah, ahli jantung dan pembuluh darah, dilakukan trombektomi. Jadi sumbatan itu ditarik, dilepas, Hmm. ya kemudian dilakukan kembali CT angiografi, gambarnya kembali normal. Dan pasien itu sekarang sudah bisa berjalan. Wow. Pembuluh darah kakinya baik, apa namanya, denyut di pembuluh darahnya sudah normal dan kakinya tidak dingin lagi. Jadi Berarti sudah hati-hati. mulai ada aliran ya? Ya, jadi bukan masalah kental apa tidaknya Hmm. pada seorang penderita diabetes, tetapi gangguan-gangguannya itu yang berbahaya, bisa bikin gangguan pada saraf atau gangguan pada pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya bukan hanya di satu tempat, tapi di beberapa tempat. Beberapa tempat. Pembuluh darahnya bukan hanya yang kecil, tapi pembuluh darah yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Oh. Gitu. Wow. Bisa kemana-mana ya ternyata ya Ya, dengan hal yang kayaknya sepele ya dok ya. ya. Baik, terima kasih Dokter Konrad untuk jawabannya yang sangat lengkap ya. Semoga menjawab ya Pak Gunawan ya. Selanjutnya dari Ibu Haji Lina Herlina. Apabila sudah DSA gimana dok? Apa baiknya harus periksa ini juga? Periksa maksudnya periksa Ini ini itu maksudnya gimana? sudah DSA mungkin terkait dengan keterangan dokter di awal mungkin ya tadi ya. Ya, Ibu Lina boleh Ibu Haji Lina boleh tuliskan lagi pertanyaannya, nanti biar saya bacakan lagi. oke. Karena kurang lengkap ya Oke. pertanyaannya ya, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Sari Mulyati. Dok, saya saat ini saya diterapinya dengan obat anti kejang. Apakah bisa dilakukan DSH? Nuhun. Ya, jadi kita harus tahu dulu ya kejang. Kejang itu manifestasi motorik, ya, Hmm. motorik pada anggota gerak. Hmm. Kenapa seseorang bisa kejang? Penyebabnya banyak. Jadi Hmm. kejang atau epilepsi itu tuh bukan penyakit, itu sindrom. Oh. Kita harus bisa bedakan sindrom dan penyakit. Mhm. Penyakit misalnya infeksi, infeksi apa? Tifus.
Hmm. meningitis, terus misalnya dia itu ada demam berdarah, itu penyakit. Hmm. Kenapa? Karena ditemukan bakterinya, ditemukan virusnya, ya, itu namanya penyakit. Tetapi kalau sindrom, ya, apapun bisa menyebabkan misalnya kejang. Apapun bisa menyebabkan kejang. Hmm. Yang disebut dengan kejang itu adalah gerakan motorik yang spontan. Hmm. Orang bisa dibuat kejang kalau disetrum ya kejang orang kan. Tapi kan itu bukan bukan kejang namanya. Itu adalah efek dari disetrum. Hmm. Nah, penyebab kejang itu apa? Satu tadi kita sebut disetrum. Ya, berikutnya apa? Kalau ada sesuatu di otaknya. Yang Oh. di otaknya itu apa aja? Misalnya tumor, misalnya ada gangguan pembuluh darah, misalnya ada stroke yang luas atau bekas stroke, atau misalnya dia pasca trauma kepala. Jadi di otaknya itu ada jaringan parut, di Hmm. mana nanti jaringan parutnya terutama yang dekat tulang, ya. Jaringan parutnya cukup besar dan lokasinya di daerah motorik, di mana nanti pada area yang rusak itu namanya cicatrix itu terjadi lompatan listrik yang berlebihan. Hmm. Itulah yang membuat seseorang itu kejang. Hmm. Biasanya pada anak-anak kejang itu karena step ya, kejang karena kejang demam. Jadi kejangnya menyeluruh. Pada orang dewasa kejang itu vokal, satu Hmm. sisi. Hmm. Tetapi kalau kejangnya itu cukup lama dan semakin luas, misalnya lokasi sumbernya di kiri, dia akan lompat ke kanan. Oh. Sehingga akhirnya bukan satu sisi yang kejang, tetapi kedua sisinya. Kalau kedua sisinya kejang, ya kita sebut bangkitan parsial umum sekunder. Jadi kalau bangkitan parsial umum sekunder, pasti pasiennya nggak akan sadar. Hmm. Nah sekarang balik lagi kan pada orang yang kejang, apakah boleh di DSA? Nah kita harus tahu dulu sebenarnya kejangnya karena apa. Untuk itu dibutuhkan teknik imaging. Hmm. Namanya apa? Bisa melakukan CT scan, tapi terbaik memakai kontras. Atau pakai MRI dengan kontras. Kalau tidak jelas juga, ya kita bisa lakukan eh, angiografi cerebral ini. Hmm. Begitu. Jadi, apakah boleh pasien epilepsi dilakukan angiografi? Ya boleh. Tapi Hmm. indikasinya apa? Kita harus tahu dulu dia kejangnya karena apa. Kalau kejangnya karena bekas jatuh ya kan sudah jelas dia ada bekas jatuhnya, ya kita obatin apa namanya cicatrix bekas lukanya. Hmm. Gitu. Oke. Dok, kalau kejangnya cuman seperti di kaki tiba-tiba lagi jalan, terus jari-jarinya langsung pada kaku gitu tuh apa namanya, Dok? Kejang parsial. Kejang parsial. Itu Ya. sebabnya apa, Dok? Nah itu tadi saya katakan Hmm. Oh, ada masalah di bisa karena trauma oh. dulunya, bisa karena infeksi otak, mungkin tumor, mungkin ada Hmm. gangguan pembuluh darah, ya Hmm. bisa saja. Jadi kalau kita bicara kejang, itu ada pembagiannya. Kejang pada bayi, ya, di bawah 5 tahun, Mhm. dari 5 tahun sampai dengan usia SD, Mhm. dari SD sampai dia misalnya usia SMA, SMA sampai usia 30-an, di atas 30 sampai 50, 50 sampai 70-an. Sekarang kan harapan hidup ini orang Indonesia kan sekitar 72 sampai 74 tahun. Hmm. Nah, pada usia di atas 70 itu penyebab kejang itu ya karena paling sering tumor. Di Hmm. atas 30 sampai usia 50 itu sering terjadi aneurisma. Usia-usia SMA sampai 30 tahun kan masih aktif tuh. Paling sering kan trauma kepala. Hmm. Jatuh, kebentur, mungkin dia olahraga. Di bawah anak-anak mungkin ada kejang demam. Atau mungkin dia punya AVM. Bisa Hmm. saja. Jadi ya semua yang namanya kejang itu harus didiagnosis. Didiagnosis dengan apa? Dengan imaging. Imaging itu apa?
bisa CT scan dengan kontras, MRI dengan kontras, terus kita cek kejangnya, ya dengan alat EEG, elektroensefalogram. Kita akan melihat gelombang-gelombang otaknya. Atau bisa saja orang kejang itu karena gangguan elektrolit. Ya, paling sering natrium ataupun gula darah. Gula darah di bawah 50 orang kejang-kejang atau gula darahnya di atas 400 atau 500 bisa bikin kejang. Natrium, natrium itu elektrolit ya yang utama di tubuh ya nilainya 135 sampai 155. Di bawah dia 120, pasien itu udah mulai ngantuk-ngantuk. Di bawah 120, tadi 100, di bawah 125 dia ngantuk-ngantuk. Di bawah 120 atau 115 ya akan bikin kejang. Gitu. Tapi kejang itu kan hubungannya dengan otot juga ya, Dok ya? Ya, karena saya bilang tadi yang namanya kejang itu adalah manifestasi dari motorik. Manifestasi motorik ya yang disebut kejang itu sumbernya dari otak, bukan dari kaki. Oh, walaupun kejangnya di kaki ya. Tapi Jadi itu gini, sebenarnya kita harus tahu dulu fungsi otak itu apa. Misalnya otak kiri. Otak kiri itu adalah otak dominan. Otak dominan itu fungsinya untuk berbahasa, berpikir, intelijensia, memori, ya, dan juga menggerakkan anggota gerak kanan. Otak kanan fungsinya apa? Dia itu untuk konstruksi. Terus fungsi-fungsi yang fungsi luhur, seniman, ya, pelukis itu otak kanannya bagus dan arsitek, ya, itu dimensi ruang dan seninya tinggi. Nah, otak kanan fungsinya juga menggerakkan sisi tubuh yang kiri. Jadi kalau kita kejang di kanan, ya otak kirinya yang kena. Jadi kadang-kadang bisa saja kadang-kadang kakinya goyang-goyang gitu. Itu kejang bukan? Belum tentu. Belum tentu. Ada penyakit-penyakit lain, misalnya PLMS ya. Jadi kontraksi otot yang berlebihan pada kaki. Itu bukan kejang. Yang namanya kejang itu dari otak, bukan dari otot. Sumber di sini itu yang membuat dia kejang, bukan dari kakinya, bukan. Gitu. Oke, wow, ini luar biasa nih kita kayak kuliah kedokteran ini sama Dokter Konrad, luar biasa lengkap ya, Dok. Baik, pertanyaan selanjutnya ini kembali dari Ibu Caroline Tobing. Izin bertanya, Dok, dari teman. Jadi ini pertanyaan temannya. Apa yang harus dilakukan jika sudah didiagnosa mempunyai multiple infarct? Pengobatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, Dok? Ya. Jadi multiple infarct itu paling sering yang lakunar. Lakunar itu artinya kecil. Biasanya lokasinya itu di dalam, di subkortikal. Nah, kenapa orang bisa kena stroke? Balik lagi. Ya kita harus cari faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya apa? Kan tadi saya katakan ada 4 besar mayor. Hipertensi, kencing manis, kolesterol, gangguan jantung. Dicari itu. Kalau ada, diterapi. Berapa lama? Seumur hidup. Wow. Jadi penyakit ini ada istilah dulu jelangkung ya, datang tak diundang. Setelah diundang dia nggak mau pergi gitu. Mau pergi dia ya. Iya, penyakit itu juga sama. Kalau seseorang sudah kena diabetes, hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan kolesterol, ya selamanya ada di badan kita dia, nggak akan hilang. Walaupun sudah diobatin ya, Dok? Nah, obat-obat itu bukan untuk menghilangkan, bukan seperti antibiotik. Ini yang paling sering salah kaprah di masyarakat. Dia misalnya datang dengan hipertensi. Wah, Dok, saya udah 2 tahun pakai antihipertensi, udah cukup lah ya. Cukup apanya saya bilang? Tensi saya normal. Oh, tensi normal ya. Kita cek ya jantungnya ya, kita foto paru. Jantungnya membesar. Oh. Karena jantungnya membesar, pompanya tidak bagus. Jadi tensinya normal. Padahal tuh seseorang itu yang hipertensi dengan pembesaran jantung, tapi tensinya normal itu adalah tanda-tanda sudah masuk nantinya ke decom cordis. Di mana nanti suatu saat jantungnya semakin besar,
pompa jantungnya tidak efektif, itulah nanti disebut dengan congestive heart failure. Hmm. Jadi orang kalau udah kena darah tinggi ya Minum obat dikoreksi. terus. Nah, untuk terapi penyakit itu kan belum tentu harus pakai obat saja, tapi Mhm. dengan modifikasi gaya hidup, Hmm. kita harus olahraga, cukup istirahat, makan yang diatur yang Iya. yang bagus gitu. Ya begitu. Atau kalau dia hipertensi ya garamnya dikurangin supaya badan itu tidak menyimpan banyak garam. Karena kalau garam kesimpan, cairan juga kesimpan. Oh gitu ya dok. Ya, Oh oke. Terima kasih. Nih semoga menjawab ya untuk Caroline, Bapak Lina. Dan selanjutnya kembali dari Bapak Gunawan TJ. Dok, apa nggak percuma tindakan preoperatif embolisme dilakukan, tapi pasiennya sudah stroke? preoperatif embolisasi itu bukan untuk stroke, tetapi Hmm. untuk tindakan preoperatif pada pasien bedah, misalnya meningioma. Mhm. Kalau untuk stroke itu kita nggak akan lakukan preoperatif embolisasi. Kan tadi saya sudah katakan, Mhm. prinsipnya endovaskuler atau neurointervensi ini, kalau dia yang sempit, kita lebarkan. Tapi kalau ada sesuatu yang membentuk kantung atau yang tidak normal, disumbat. Mbak. Pada orang stroke kan dia penyumbat. Hmm. Ngapain disumbat lagi? Iya, Iya kan? Kan betul. pada stroke itu kan pada stroke yang tipe sumbatan kan dia sumbat pembuluh darahnya. Kok disumbat lagi? Makin makin parah stroke-nya. Oh, Tapi pada orang yang tumor otak ya paling sering sih meningioma ya. Kenapa? Pada meningioma itu apa namanya feeder artery atau pembuluh darah pengumpan untuk tumor itu sangat banyak. Jadi tumor itu kan butuh nutrisi, butuh oksigen, butuh aliran darah untuk berkembang. hmm. Ya sumbernya kita matikan, ya kan dia Hmm. lama-lama jadi kering, dikurus. Hmm. Itulah namanya preoperatif embolisasi pada Hmm. kasus tumor. Apakah semua tumor bisa diembolisasi? Ya, tidak. Pada kasus-kasus tumor yang vaskularisasinya banyak, misalnya meningioma. Itu Hmm. yang dikerjakan. Hmm. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Konrad. Dan selanjutnya dari maaf, Ya. dari Ibu Nursani Kaban. Aduh, jadi terlalu excited. Semangat, terus Terus, semangat. oke, Dok, saya mengalami tremor, kepala bergetar. Khususnya pada saat menunduk dalam keadaan biasa, saya tidak merasakan, tapi orang lain bisa melihat adanya getaran. Pertanyaan saya, apakah ada hubungannya dengan otak? Bagaimana cara penanganannya? Terima kasih, Dok. Ya, ini mungkin yang disebut dengan titubasi. Oh, Jadi dia kepalanya goyang-goyang terus begini. Kadang-kadang ini hanya bisa pada maksudnya terbatas kepala saja. mhm. Kadang-kadang bisa sampai badannya goyang-goyang. Oh, walaupun nggak Biasanya dengar lagu ya? biasanya ini bisa terjadi pada gangguan otak kecil atau cerebellum. Seperti kita ketahui, otak kecil itu fungsinya untuk koordinasi dan keseimbangan. Jadi pada ibu ini saya sarankan dilakukan MRI, Mhm. ya MRI otak. Ya, kenapa harus MRI? Karena MRI itu gambarannya hampir menyerupai aslinya. Jadi sensitivitas dan spesifisitas hampir 98%. Jadi Mmm. seperti kita melihat ke dalam tengkorak kepala kalau dibuka, hampir sama. Mmm. Jadi kita akan melihat apakah ada gangguan pada otak kecilnya. Otak kecilnya terganggu karena apa? Macam-macam. Bisa karena mungkin dia pernah jatuh, dia mulai ada atrofi, Mhm. mungkin pernah ada infeksi, ya, mungkin ada kelainan-kelainan lain, begitu. Nanti Oke. bisa dikontrol dengan obat-obatan sehingga gangguan gerakan-gerakan bukan tremor istilahnya itu ya. Eh, Tremor tuh pada jari, dia tangannya Mmm. gemetar. Ya. Mmm. Tremor itu sendiri pun pada usia tua bisa terjadi, namanya tremor esensial. Jadi Mmm. pada usia tua itu otak kecilnya sudah mengkerut, atrofi, jadi Mmm. keseimbangannya nggak bagus, ya sehingga dia terjadi tremor.
Pada orang Parkinson juga tremor, tapi khususnya Parkinson itu tremornya terjadi pada saat istirahat. Namanya resting tremor. Jadi gerakannya juga khas seperti rolling pill begini. Pada saat diem, pada saat aktivitas jadi nggak ada gerakan lagi. Nggak ada Tetapi gerakan. kalau tremor esensial mau diem mau aktivitas ya goyang-goyang terus tangannya. Tapi Hmm, kalau titubasi itu biasanya pada kepala atau leher atau sampai ke batang tubuh, goyang-goyang seperti ini. hmm. Gitu. Itu yang harus dicari. Iya, jadi Bu Nur Sani jangan lupa untuk di MRI ya, diperiksa. Nah, Oke, tadi si Ibu Nur Santi nggak menyebutkan usianya ya, nggak iya, menyebutkan ya. Ya, nggak menyebutkan usianya. Semoga Ibu Nur Sani masih di sini ya, masih mendengarkan. Selanjutnya dari Ibu Rusi ya, ini ibu atau bapak, tapi kayaknya ibu. Izin bertanya dok, ibu saya selalu sakit kepala sebelah kanan depan, hmm, terutama setelah bergosok gosok gitu apa gigi ya. Nah, gosok gigi. bahkan kadang-kadang ketika makan atau sedang jalan. Nah, di bawahnya apakah itu faktor dari syaraf atau dari pembuluh darah? Apakah dapat ditelusuri sumber awal sakit syaraf atau pembuluh darahnya dari mana? Ya, Misalnya dari bagian gigi gitu. ya, iya betul. Jadi ini orang tuanya yang sakit ya, ibu berarti ya mungkin usianya di atas 60 kali ya. Jadi kita harus lakukan ditelusuri nih sumbernya dari mana. Mm-mm. Biasanya kalau kita sebut nyeri kepala yang paling banyak adalah tension headache dan migrain. Biasanya orang kalau sudah ada migrain sejak usia muda ya itu akan berubah menjadi tension headache. Tetapi kalau orang tiba-tiba nyeri kepala ya mulainya usia 50 atau 60 itu yang harus dicari penyebabnya. Bisa saja tumor, bisa Hmm. saja infeksi. Nah, ini ibu ini saya sarankan dilakukan minimal harus melakukan MRI dulu, MRI kepala. Hmm. Jadi kita bisa lihat ini gangguannya di otak atau di sinus, daerah sinus di wajah dan di frontal sini, atau giginya ada yang berlubang atau hal lain, ya. Hmm. Atau mungkin ini dia katanya setelah gosok gigi, ya. Apakah ini trigeminal neuralgia? Saya nggak jelas karena trigeminal neuralgia itu nyerinya di wajah sini. Hmm. Dia kena area trigeminal saraf, nervous. Jadi saraf trigeminal itu adalah saraf sensasi pada wajah. Kanan dan kiri terbagi tiga. 51, 52, dan 53. Dia katakan saat menggosok gigi. Berarti kan di Hmm. sekitar sini ya mungkin di antara 52 dan 53. Oh, Nah, ini penyebab usianya dari katanya 62 tahun, dok. 2 tahun. Biasanya kalau kita bicara trigeminal neuralgia itu bisa penyebabnya karena virus, bisa karena pembuluh darah dan saraf itu bersinggungan sehingga Hmm. membuat nyeri atau tumor. Oh. Tumornya di daerah belakang. Mhm, mhm. Jadi kita lakukan MRI, kalau bisa dengan kontras kita akan cari sumber dari nyerinya. Tapi ya ditambah dengan pemeriksaan pada THT dan juga pada gigi. Hmm. Itu ada hubungannya semua ya, dok. Ya, Ini pertanyaan makin banyak, waktunya semakin sedikit ya, dok. Jadi sedikit. kita jawab yang lebih ini agak cepat atau minta maaf nanti kalau yang di bawah-bawah nggak sempat dibacakan lagi ya. Dari keluarga Tutupoli, Wamena, jauh nih Wamena. Selamat sahabat dok, maaf mau bertanya. Ada keluarga kami yang awalnya dinyatakan oleh dokter bahwa saraf kejepit, tetapi ketika melakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata ada tumor ganas di beberapa bagian tubuh. Di antaranya belakang leher dan bawah telinga dan di bagian tubuh lainnya. Dan sekarang sudah tidak bisa memegang barang apapun seperti sendok dan lain-lain. Hmm. Mohon pencerahan untuk kasus ini dok, terima kasih, Tuhan Ya, berkati. ya, terima kasih. Ini si ibu tidak nggak menjelaskan ya tumornya primer atau sumbernya dari mana ya. Tapi Iya, katanya ada tumor di leher. tumor ganas di Kalau bagian tubuh. Ternyata ada tumor ganas di bagian tubuh, diantaranya belakang leher dan bawah telinga, belakang dan di leher, bagian tubuh lainnya nggak sebut. Mm-mm. ya harus tahu dulu ya.
diagnosis pastinya apa, karena kalau kita bicara tumor pada tadi kan saya katakan ada saraf pusat medulla Iya. spinalis. Kalau tumor pada medulla spinalis itu jarang dia menyebar, tapi ini dia di belakang leher dan di bawah telinga. Iya. Ini harus jelas dulu, ini limfoma kah atau tumor yang lain? Karena kalau limfoma ya dia sering ganas. Dia Oke. sering nyebar kemana-mana. Dan Hmm. dia bisa masuk dari belakang leher, dia bisa menekan masuk ke otot, masuk ke tulang, masuk ke medulla spinalis, dia akan menekan saraf pusatnya sehingga membuat kelumpuhan. Hmm. Kelumpuhannya bisa pada kalau di leher ya keempat anggota geraknya atau Mhm. satu sisi ya kanan atau kiri yang lumpuh gitu. Mhm, mhm. Wow, ini memang mesti lebih jelas ya. Nah, Ya, bagi mereka yang bertanya dan masih merasa belum lengkap, boleh datang ke Rumah Sakit Advent Bandung dan bertemu dengan Dr. Konrad Pasaribu ya. ya, Ada ya. hari Selasa dan Selasa dan hari Kamis. Kamis ya. Pagi hari jam 8 dan sore hari jam 3. Oke. Ya. Jadi, ada yang tanya, Dokter Konrad praktek di mana? Ya, di Rumah Sakit Advent Bandung. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Dion Lukin. Izin bertanya dokter, gimana tanggapan medis tentang pengobatan alternatif khusus untuk syaraf kejepit dan stroke? Terima kasih sebelumnya. Nah, ini Ini dokter tidak menyarankan, bantu jawab. pertanyaan gampang-gampang susah. Jadi ya kalau kita bicara sains ya, pengetahuan ya, kita kan tadi sudah buktikan, misal stroke. Ya, tadi kan katanya stroke dan saraf kejepit. Kalau stroke, kita kan sudah bisa buktikan bahwa kalau yang namanya stroke itu per definisi adalah gangguan aliran darah otak yang terjadinya mendadak ya, lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian yang semata-mata disebabkan karena adanya aliran darah terganggu atau pecah. Mhm. Dan pasti ada faktor risiko yang membuat gangguan pada peredaran darah itu. Kan ada jelas disebut Hmm. bahwa yang namanya stroke itu gangguan aliran darah di otak. Oke. Ya kan, udah jelas. Nah, itu klinis. Oke. Kita sebagai dokter butuh diagnostik. Diagnostiknya apa? CT scan atau MRI. Kalau kita cerita lagi, zaman dulu ya Panjang CT lagi. scan. CT scan itu bisa melihat sumbatan setelah 3 hari. Iya. Tadi saya sudah katakan MRI. MRI itu pada jam pertama sumbatan sudah terlihat, Mhm. ya. Dan dengan teknik angiografi ini bisa kelihatan pembuluh darahnya. Mhm. Kalau MRI itu melihat otaknya. Kalau angiografi cerebral ini melihat pembuluh darahnya. Iya. Nanti misalnya pembuluh darah besar, ditarik sumbatannya dia kembali normal. Kurang apa lagi ya? Kayaknya ngapain lagi ke ke apa namanya? Ke alternatif, ya. Terus leher, ya, leher, saraf kejepit. Kita lakukan MRI, kelihatan ada bulging atau diskus yang menonjol. Ya, kalau dia misalnya manifestasi yang beratnya adalah lemah, kita operasi. Kalau dia nyeri, ya kita bisa lakukan pain intervensi. Mhm. Operasi sendiri pun macam-macam sekarang. Bisa dengan teknik dibuka, dengan mikroskop, atau sekarang banyak teknik-teknik baru memakai alat khusus ya. Ada namanya PELD, PLSD, ya, PLDD, ya. Itu perkutanius. Jadi hanya ditusuk saja lehernya, dilakukan pengikisan diskus yang keluar dengan memakai laser, Mhm. ya. Jadi minimal Ya. pasien membaik, motorik membaik, sensorik membaik. Jadi Iya. ngapain lagi ke tradisional ya? Jadi ngapain kita sekolah kalau gitu? Oke. Baik. Baik, terima Karena kasih. karena sering sekali saya dapat pasien seperti ini. Jadi Mhm. dia pertama kali dia stroke, udah gitu kan tadi saya katakan pada stroke itu kalau pembuluh darah kecil yang kena, ya maksimal window periodnya itu hanya 4,5 jam. Mhm. Kalau pembuluh darah besar 16 jam sampai 24 jam. Semakin dia muda usia sumbatannya semakin bagus, semakin tua ya mas semakin keras, ya. Oke.
Jadi Ya. lakukan trombolisis atau trombektomi. Mhm. Dia kembali normal, ya. Sementara pasien ini begitu datang kena stroke, dia datang ke alternatif, dikasih ini, dikasih tusuk jarum. Sudah hari ke-7 ya, 7 kali 24 jam ya. Hmm. Karena tidak membaik, ya datang saja ke dokter. Saya sudah tidak sanggup lagi mengobatinya. Ya sejak awal juga nggak akan bisa sanggup dia mengobatinya. Datanglah ke saya dengan keluhan lumpuh. Dan pasti pertanyaannya, dok, ini bisa sembuh? Bayangkan, kita mau jawab apa lagi coba? Padahal tadi sudah jelas-jelas kita katakan hanya 4,5 jam saja waktu yang diberikan kepada seorang dokter saraf. Ini pasiennya datang 7 kali 24 jam. Mau bikin apa lagi? Jadi ya berhati-hatilah aja. Kalau memang Iya, agak serius sakitnya lebih baik langsung ke rumah sakit ya bertemu iya. dengan dokter ya. Karena seringkali pasien itu datang ke alternatif dulu, setelah parah, Baru ke baru rumah datang ke sakit. dokter. Tetapi harapannya tinggi. Hmm. Padahal untuk sembuh itu, ya dokter tuh tidak pernah apa namanya menjanjikan kesembuhan ya. Kita Mm-mm. itu namanya selalu melakukan apa namanya penyakit itu diperbaiki ya, mungkin dia bisa membaik total, mungkin enggak. Kan bisa saja Ya, tindakan-tindakan itu sendiri ada efek samping. ya betul. Kalau datang ke seorang alternatif, wah bisa sembuh, 100% sembuh. Seorang dokter tidak akan pernah ngomong seperti itu. Iya betul. Iya, Apalagi di Rumah Sakit Advent Bandung ya, dokter ya hanya sebagai alat, penyembuhnya adalah Tuhan. Tuhan, ya betul. Dan saya lanjutkan ya dok ya, dan agak percepat karena kita sisa berapa? 7 menit. Ya. Dari Bapak Budiana, selamat sore dokter, bagaimana cara menjaga kesehatan syaraf pusat dan syaraf tepi? Ah, kemudian ya ini caranya agak panjang, tadi panjang lebar sih di Panjang. awal dokter udah bahas ya. Sudah, sudah. Oh, oke, kita Mulai lanjut dari aja. ya, mulai dari faktor risiko, terus perilaku sehari-hari itu yang harus dikerjakan. Harus Oke. dijaga ya. Ibu Sandra Haris, Dok sore, bagaimana mengatasi aneurisma aorta abdominalis? Ah, Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara aortoabdominalis itu bukan bidang saya, itu oke. kebagian ke jantung atau bedah vaskuler. Tapi prinsipnya terjadi suatu aneurisma itu karena dinding pembuluh darahnya itu lemah. Mm-mm. Seringkali pada usia tua terjadi mungkin karena hipertensinya tidak terkontrol, itu yang sering menyebabkan aneurisma abdominal. Nanti itu ke terbedah vaskuler atau bedah jantung, jantung Dokter, dan pembuluh darah. nah dok, Ya, ini ada pertanyaan lagi. Apakah penderita AF mudah kena stroke? Dari Bapak ya, Leo. ya. Jadi tadi saya jelaskan empat penyebab utama stroke itu Mm-mm. hipertensi, diabetes, gangguan dislipidemi ya, gangguan metabolisme lemak dan gangguan jantung. Hmm. Gangguan jantung yang membuat stroke itu ada 3. Hmm. Gangguan pada katupnya, gangguan pada dinding jantungnya, dan gangguan irama jantungnya. Mm-mm. Gangguan irama jantung yang terbanyak adalah atrial fibrilasi atau AF. Oke. Jadi kita tahu sekarang penyakit terbanyak di dunia adalah jantung koroner. Mm-mm. Penyakit kedua terbanyak adalah keganasan. Hmm. Penyakit ketiga terbanyak adalah stroke. Oke. Jadi kalau penyakit jantung itu semakin meningkat angkanya, ya pasti ke stroke juga meningkat. Karena apa? Karena penyebab stroke itu salah satunya gangguan jantung. Hmm. Nah, atrial fibrilasi itu sendiri itu apa? Atrial fibrilasi itu adalah suatu keadaan di mana atriumnya itu kontraksinya itu Mm-mm. sangat cepat, ya, fibrilasi. Jadi sebenarnya atrium dan ventrikel itu iramanya sinus. Hmm. Ada iramanya. Normalnya detak jantung itu 60 sampai 100. Kalau dia disebut fibrilasi, kontraksinya itu lebih dari 300 kali per menit. Dan tidak sinkron antara atriumnya dan ventrikelnya. Hmm. Jadi dia atrial fibrilasi, tapi respon ventrikelnya mungkin bisa rapid. Rapid itu di atas 100, Mhm. normal respon 60 sampai 100, atau brady respon. Nah, Mhm.
pada orang-orang yang gangguan irama ini, karena tidak sinkron atrium dan ventrikelnya kerja, Mm-mm. terjadi bekuan darah. Oh. Kita tahu yang namanya otak itu beratnya hanya 2 kilo sampai 2,5 kilo, tapi kebutuhan darahnya 20% dari seluruh kebutuhan badan. Hmm. Pompa jantungnya nggak bagus, jantung itu memompa ke seluruh tubuh termasuk ke otak dan itu 20% masuk ke otak. Mm-mm. Bayangkan jantungnya itu tidak benar, lepas bekuan darah ke otak nyangkut di stroke. Hmm. Jadi sangat benar ini. AF Oke. itu sangat bahaya untuk otak. Iya ya. Oke, Gitu. oke. Baik, ini Dok ada dua pertanyaan yang mungkin dokter bisa jawab sekaligus ya. Ya. Dari Bapak Daniel Simbolon, selamat sore Dok, berhubungan dengan pembuluh darah, apakah ada jenis stretching atau peregangan otot yang dilarang atau yang dianjurkan untuk usia 60 tahun ke atas ya? 60 tahun ya, 60 tahun ke atas. Kemudian dari Ibu Linda Sahetapi, mohon izin bertanya, dokter, kalau istilah kami orang Manado sebut tikus-tikus di betis sampai jari-jari kaki. Apa ya tikus-tikus? Tikus di betis. Kejang Kesemutan ya? kali ya? Kayak Kesemutan kejang kali apa ya? kesemutan gitu ya, sampai di betis sampai jari-jari kaki. Apakah itu termasuk kejang? Saya pernah mengalami dan terasa sangat sakit otot betis berhari-hari. Mhm. Itu yang saya bilang di awal kali Dok, yang naik yang kejang terus kemudian jari-jari kaki tuh bisa yang kayak kaku gitu, bengkok, dan itu sakit Ya, sekali, heeh, dan ya, itu kadang juga di badan. Saya pernah tuh ngalamin tuh lagi Zoom tiba-tiba aduh di bawah ketiak ini kayak naik gitu karena ya, kejang. Nah, mungkin 2 hal ini dokter bisa menjawabnya dengan singkat. ya, ya. Oke. Tadi dari Pak Simbolon dan Ya, Ibu Saitapi ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi Pak Simbolon menanyakan bagaimana stretching yang cocok untuk ya, usia di atas 60 tahun ya. 10 tahun. Ya prinsipnya sih jangan disentak Ah, dan jangan berlebihan. Misalnya leher. Pada mhm, usia 60 tahun kalau kita terlalu banyak menunduk, otot leher itu akan ketarik. mmm, Kalau kita sentak, jadi di antara ruas-ruas tulang itu ada namanya bantalan. Bantalan itu kita sebut diskus. Kalau kita sering sekali melakukan gerakan menyentak ataupun gerakan yang berlebihan yang berkali-kali, ratusan kali, mungkin ribuan kali, diskusnya itu akan rusak. mmm, Nah, kalau kita menengadah, sama juga. Menengadah itu nanti pembuluh darah di sini bisa kelingking, itu bisa bikin aliran darah kurang, sehingga bikin vertigo, dan mhm, mungkin bisa pingsan. Jadi mmm, stretchingnya pada leher itu harus perlahan dan jangan disentak dan jangan berlebihan. mmm, Ya. Dan jangan juga dilakukan urut-urut pijat pada leher, ya, atau mhm. gerakan menyentak. Tidur juga, ini juga sering saya dapatkan orang tidur seringkali bantalnya lebih dari satu. Oh, nggak boleh itu Dok ya? Tidak boleh, karena apa? Kalau lebih dari satu, ya pasti lehernya akan fleksi seperti ini. Oh, Itu akan membuat gangguan tegang pada leher. mmm, Dan pasti akan menekan dari diskus-diskus dari cervical tadi. oke, Seringkali karena seseorang tuh mungkin asma, mungkin dia GERD, dia merasa lebih enak tidur dengan posisi kepala lebih tinggi. iya, Ya GERD-nya berkurang, terus sesaknya lehernya berkurang. bermasalah. Kok ya tapi lehernya yang sakit. Terus untuk ibu saya tapi yang tadi ada tikus-tikus di betis. Nah, kita tuh usia-usia di atas 50-an itu sering ada namanya muscle cramp. Mmm, Muscle cramp itu terjadi karena gangguan pada kontraksi otot. Ya, otot itu untuk berkontraksi dia butuh kalsium, dia butuh magnesium. Ya, jadi sarannya itu sering dilakukan stretching pada betisnya dan minum preparat magnesium. mmm, Gitu. Itu yang bisa di, di, dijawab ya? apa namanya disarankan. Oh, oke. Ya, Itu tiap hari minumnya Dok? ya, Oke, ya kita baik. bisa minum tiap hari. Iya, baik. Karena nih saya juga suka ngalamin seperti ini nih, jadi saya tertarik. Ya, Baik, itu biasanya di atas 60 atau dekat-dekat 60 udah mulai terasa ada muscle cramp pada otot-ototnya. wah Mungkin ketahuan dia tuh. sering jongkok, sering duduk, Mmm, ya. mmm.
Kemudian nyetir mobil kan posisi kakinya pasti dia akan ngegas, nginjak rem, itu pasti akan membuat kontraksi yang berlebihan pada betisnya. Kurang gerakan berarti ya, Dok, ya? Ya, Mhm. Oke, berarti ketahuan nih umurnya ya. ya, umur nggak bohong ya. Nggak bohong. Baik. Wow, terima kasih sekali nih Dokter Konrad Pasaribu ya, Ya, begitu sangat, apa ya, mantap sekali dengan, materi yang diberikan, kemudian keterangan-keterangan yang sangat padat dan jelas. Ini sangat memberkati bagi kita semua dan saya mohon maaf kepada partisipan lainnya yang pertanyaannya tidak dijawab. Lain kali di sesi berikutnya mungkin kalau Dokter Konrad ada waktu, kita bisa, bertemu lagi dan boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting ini. Nah, saatnya kami ingin mengucapkan terima kasih dari Rumah Sakit Advent Bandung, Direktur Rumah Sakit Advent Bandung Dr. Alvin Rantung, boleh memberikan kata-kata bahagianya untuk Dokter Konrad dan saya Peggy Skandarwar mengucapkan terima kasih Dok, sudah hadir di acara Anda Bertanya Dokter Menjawab. ya. Silakan Dokter Alvin. Baik, selamat sore dan selamat menjelang minggu bekerja. Selamat sahabat sebelumnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Dr. Konrad Pasaribu, spesialis taraf konsultan, yang sudah memberikan berkat istimewa bagi kita sahabat sore hari ini dan membagikan pengalaman dan pengetahuan yang Tuhan percayakan sehingga boleh menjadi berkat bagi kita semua yang menyaksikan dan mendengarkan. Ya, kiranya Tuhan memberkati dokter dan Ya, keluarga dalam setiap pelayanan dan bahkan juga menjadi berkat bagi banyak orang lagi di saat-saat mendatang. Tuhan memberkati, Dok. terima Iya, kasih. terima kasih Dokter Alvin, terima kasih Dokter Konrad Pasaribu. Kita akan sudah maghrib, kita akan masuk pada sesi yang berikutnya bersama Pendeta Del Soputan dengan motivasi rohaninya untuk tetap sabar. Ya, Pendeta Del sudah bergabung bersama-sama. Selamat hari Sabat semuanya. Ya, selamat sabat Pendeta Del. Iya, kita akan tutup sabat ya dengan satu topik jalan pengharapan. Oke, setelah itu langsung boleh doa berkat dan doa tutup sabat. Silakan Pendeta Del. Baik, terima kasih Ibu Peggy. Terima kasih Dr. Konrad Pasaribu. Saya juga menyimak pelajaran yang sudah diberikan. Luar biasa boleh menolong kita untuk lebih memahami akan penyakit ini ya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke satu pekan dari pekerjaan kita. Pada saat ini sebelum kita akan masuk ke hari pekerjaan kita, saya ingin kita merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini, pada kesempatan yang indah ini, saya beri judul Perjalanan Pengharapan. Judul renungan kita untuk satu minggu pekerjaan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, masing-masing kita punya perjalanan kehidupan sendiri-sendiri. Masing-masing kita punya perjalanan hidup yang harus kita tempuh. Ada yang bekerja sebagai dokter, ada juga yang bekerja sebagai pengusaha, dan bermacam-macam pekerjaan yang lain yang dilakukan oleh masing-masing kita. Nah, di dalam mengerjakan setiap pekerjaan kita, ada perjalanan hidup yang harus kita tempuh bersama-sama. Ada satu perjalanan yang harus saudara dan saya lakukan setiap waktu, yaitu perjalanan kehidupan. Diceritakan pada suatu waktu ada dua orang yang sementara berjalan di tepi pantai. Dalam cerita itu, kedua orang ini adalah Tuhan Yesus dan seorang manusia. Tuhan Yesus dan manusia ini bercakap-cakap di dalam perjalanan di tepi pantai. Tiba-tiba saja, kemudian datang ombak yang begitu kencang. Lalu ombak ini kemudian membuat terjadinya perjalanan ini agak terganggu. Dan ketika ombak dan angin ini datang membuat perjalanan dua orang ini terganggu,
Anak manusia ini kemudian melihat bahwa jejak kaki yang ada di belakangnya tinggallah satu jejak kaki. Dalam arti kata tinggal satu orang yang berjalan di tengah-tengah ombak dan badai yang sementara terjadi. Lalu kemudian orang itu berkata kepada Yesus, Tuhan Yesus, di manakah engkau? Di manakah engkau ketika perjalanan ini datang ombak dan angin yang begitu kencang? Di mana engkau, Tuhan? Kenapa engkau membiarkan saya berjalan sendirian? Kenapa Tuhan engkau membiarkan saya di dalam kondisi terancam? Tetapi kemudian Yesus di dalam cerita itu dengan penuh kasih berkata kepada orang tersebut, anakku, aku tetap berada bersama-sama dengan engkau. Yang kau lihat di belakang itu, jejak kaki yang satu itu adalah jejak kakiku. Engkau sementara berada di dalam gendonganku. Engkau sementara berada di dalam pelukanku. Jangan engkau ragu, anakku. Engkau sementara bersama-sama dengan aku. Rupanya, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, di tengah ombak, di tengah angin, di tengah badai yang datang pada waktu itu, Tuhan Yesus memilih untuk menggendong anak manusia ini di dalam pelukannya, supaya dia aman dapat terus berjalan tanpa terganggu oleh ombak dan angin yang begitu kencang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 15. Kisah di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 15 ini menceritakan pada suatu hari ada dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauh dari Yerusalem. Ini ada perjalanan lagi, saudara, dari dua murid Yesus tepatnya, dan perjalanan ini dari Yerusalem menuju ke kampung yang bernama Emmaus. Dari kota Yerusalem menuju ke Emmaus. Perjalanan ini memakan waktu 7 mil. 7 mil kalau dikonversi ke dalam kilometer yang biasa kita pakai, maka 7 mil itu sama dengan kurang lebih 11 kilometer. Dalam perjalanan yang cukup panjang ini, saudara-saudara sekalian, kalau di olahraga lari, biasanya ada untuk yang pemula itu 5 kilometer saja. Kalau sudah lebih senang berlari, maka ambil yang 10 kilometer. Jadi ini cukup jauh perjalanannya. Dalam perjalanan ini mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua orang lagi berjalan bersama-sama, ngobrol, perjalanan panjang kurang lebih 11 kilo. Tiba-tiba datang Yesus bersama-sama dengan mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka, dan sudah tentu mereka akan ngobrol satu dengan yang lain bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ada sesuatu yang terjadi, saudaraku, sehingga di ayat yang ke-16 disebutkan di sana bahwa mereka rupanya tidak mengenali Yesus. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Oh, rupanya kehadiran Yesus bersama-sama dengan kedua murid Yesus ini tidak diketahui oleh kedua murid ini. Yesus sudah ada di sana, tapi mereka nggak tahu bahwa Yesus telah bersama-sama dengan mereka. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, kata firman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini menyerupai kisah yang saya ceritakan pertama? Bahwa anak manusia ini telah berada di dalam gendongan Yesus, tapi dia tidak sadar
bahwa dia berada di dalam gendongan Yesus. Seringkali saudara-saudara sekalian dalam kehidupan ini kita pun demikian. Melalui problema, masalah, tantangan hidup, kali kita berujar kepada Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Kenapa? Karena keberdosaan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, menghalangi mata iman kita untuk melihat di mana Yesus di saat-saat sukar sulit dalam kehidupan kita. Diakui atau tidak, seringkali ini menjadi bagian hidup kita. Ketika sakit datang, ketika masalah datang, ketika tantangan datang, problematika kehidupan datang, seringkali kita merasa sendiri. Kita berseru, di mana Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini pun terjadi pada waktu itu. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus sudah berjalan bersama-sama dengan mereka, sudah berbicara bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka tidak mampu mengidentifikasi bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat-ayat berikutnya di dalam Lukas 24 ayat 17 sampai 27, rupanya obrolan mereka sangat seru. Dan mereka bercerita tentang satu nama, yaitu Yesus. Sebagai isu terkini yang sangat populer di waktu itu, karena Yesus ini disalib, kemudian disampaikan tuduhan palsu, kemudian banyak cerita yang disampaikan. Intinya mereka sementara bercerita tentang Yesus di hadapan Yesus sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini berakhir dengan satu hal, bahwa akhirnya mata mereka terbuka dan mereka bisa tahu, oh rupanya ini adalah apa? Yesus. Mereka mau supaya Yesus bermalam bersama-sama dengan mereka. Mereka mau supaya selamanya bisa dekat dengan Yesus, bisa akrab dengan Yesus seterusnya. Tetapi kemudian Yesus harus melakukan pekerjaan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang satu minggu ke depan ini, saya hanya menitipkan 2 pelajaran untuk kita sebagai aplikasi sepanjang minggu ini. Bahwa mari di dalam kehidupan kita pastikan diri kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari di dalam kehidupan kita sepanjang 1 minggu pekerjaan ke depan, mari kita pastikan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Apapun yang akan kita lalui, pastikan bahwa kita harus merasa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Jangan sampai kita merasa kesepian, sendirian, bertarung di dalam kehidupan ini, berjalan dalam kehidupan ini. Mari kita pastikan baik-baik bahwa Tuhan Yesus tetap ada. Dia selalu ada, Dia selalu hadir, berjalan bersama-sama dengan kita. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, saya ingin menitipkan satu pelajaran untuk kita, bahwa mari kita bicarakan tentang Yesus sepanjang 1 minggu ke depan ini. Mari bicarakan tentang Yesus, karena Dia adalah Allah kita, Dia adalah Bapa kita, Dia adalah pencipta kita, pemelihara hidup kita, yang perlu selalu untuk kita bicarakan, kita kenalkan, kita saksikan karyanya dalam kehidupan kita. Bicarakan di dalam keluarga kita. Bicarakan kepada orang lain yang kita temukan. Saksikan bagaimana Yesus bekerja. Saksikan bagaimana Yesus telah berbuat banyak di dalam kehidupan kita. Mari sepanjang minggu bekerja ini, kita lakukan kedua hal ini. Sehingga ketika kita masuk lagi pada hari Sabat Tuhan yang kudus, kita boleh merasakan sukacita besar. Karena kita telah berjalan dalam perjalanan pengharapan bersama dengan Yesus. Dalam sebuah perjalanan panjang kita ke sorga. Perjalanan pengharapan saudara dan saya. Ujungnya adalah sorga. Bila murid-murid Yesus ini mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, maka saudara dan saya sementara berjalan dalam perjalanan pengharapan dari dunia ini menuju ke dalam kerajaan sorga. Karena kita semua mau untuk tiba di sorga dengan selamat. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan doa tutup, doa berkat, Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami boleh diberkati dengan pelajaran kesehatan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Dr. Konrad. Kami percaya setiap pelajaran yang telah dibagikan
lewat acara yang telah dipandu oleh Ibu Peggy Wawor ini mendatangkan manfaat besar bagi semua yang hadir, baik yang ada di Zoom meeting ini maupun yang ada di page Facebook ataupun YouTube. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Engkau berkati kami sepanjang 1 minggu pekerjaan ini. Kami mau berjalan bersama Yesus. Kami mau bicarakan tentang Yesus. Kiranya Tuhan mampukan kami, agar kami boleh dapat melakukan itu semua dengan pertolongan Tuhan saja. Kami menyadari kami manusia lemah, penuh dengan keterbatasan, banyak kekurangan. Oleh karena itu kami datang kepada Allah sumber segala sesuatu, meminta pertolongan surgawi dalam perjalanan pengharapan kami menuju kerajaan sorga. Karena kami mau ke sorga. Kami rindu Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, pegang tangan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga kami boleh tiba di Kanaan sorgawi, menikmati kehidupan kekal yang Tuhan berikan pada kami. Dalam perjalanan di atas dunia ini, Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami. Berikan berkat-berkat sorga bagi semua yang telah hadir, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun di dalam pelayanan. Kiranya berkat-berkat surgawi memberkati semuanya. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Del untuk renungan tutup Sabat ya, dan ini akan menjadi pegangan kita sepanjang minggu bekerja di depan. Dan kepada Dr. Alvin Rantung kembali kami mau mengundang untuk memberikan kata-kata bahagia untuk Pendeta Del yang telah membawakan renungan motivasi rohani kita. Apa masih ada Dr. Alvin? Baik, terima kasih tentunya kepada Tuhan melalui Ibu Peggy yang selalu menjadi host kita dari Sabat Petang ke Sabat Petang. Ya, sudah setahun ini ya, hampir setahun. Benar-benar jadi berkat bagi kita di rumah sakit dan bagi kita semuanya, dan juga khususnya bagi Pendeta Del Sopotan. Ini jauh-jauh dari Surabaya ini. boleh hadir bersama-sama kita di Bandung, bahkan juga se-Indonesia ada beberapa saudara-saudara kita bahkan dari tempat yang lain di luar negara kita yang sudah bergabung bersama-sama. Kiranya kita boleh mendapatkan berkat melalui kuasa firman Tuhan yang boleh mempersiapkan diri kita bagi menjadi pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan yang menjadi berkat bagi orang lain juga. Selamat kita, dan Rumah Sakit Advent Bandung selalu peduli terhadap kualitas hidup kita semuanya, sehingga kita benar-benar boleh menjadi berkat dan berkuasa di mana nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih semua. Amin. Terima kasih Dr. Alvin, dan sekali lagi terima kasih Pendeta Del. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di Zoom meeting ini, sangat memberkati ya. Dr. Konrad Pasaribu, terima kasih ya. Tuhan memberkati sepanjang 6 hari ke depan, dan kita boleh kembali lagi di sesi berikutnya. Dan kita akan ketemu lagi pada minggu depan ya, di jam yang sama, kemudian Zoom yang sama dan passcode yang sama. Dan sekarang boleh buka mikrofonnya semua untuk mengucapkan selamat minggu bekerja ataupun mengucapkan terima kasih kepada Dr. Konrad yang masih setia sekarang bersama-sama dengan kita ya, dan Dr. Del. Silakan yang mau mengucapkan terima kasih. Selamat minggu bekerja, Bu Peggy. Selamat minggu bekerja, Dr. Konrad. Terima kasih semuanya. Pelayanannya. Berkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Del, terima kasih atas firman Tuhan-Nya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama, Bu. Dari Jalan Bali nih. Oh, Terima kasih. Dokter. ya. Iya, sebelum kita tutup ini boleh nggak kasih reaction untuk Dr. Konrad dan Pendeta Del kayak saya? Seru. Tuh, Pak Winarto bisa, Pak Markus terima kasih, Bu Febrina Sarumpai terima kasih. Istimewa Dr. Konrad, sehat-sehat. Istimewa ya Dr. Konrad, bisa lihat banyak sekali yang kasih. Ya, terima kasih. Ya. Oke, baik. Kok boleh dihitung? Kita akan melambaikan tangan dan boleh, ini siapa hostnya, saya ya? Ya. Saya Pak Joko ya. Oke, sampai jumpa. Kita boleh lambaikan tangan semua. Sampai jumpa. Thank you.